Renungan kita, lepaskan aku daripada musuh ya Allahku, bentenglah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskan aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, kembali lagi kita bertemu di dalam Mazmur, ungkapan oleh pemazmur yang diterjemahkan sebagai minta pertolongan melawan musuh. Pemazmur pada waktu itu, kebetulan kali ini Daud, dia berada dalam posisi yang sulit karena diburu oleh Saul. Saul mempunyai obsesi bahwa anaknya yang akan menjadi raja, namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan inginkan Daud, dan Saul inginkan lenyapkan Daud. Nah, dalam kondisi seperti itu, Saul yang mempunyai kekuatan, kuasa, kekuasaan, dan senjata ingin melenyapkan Daud. Sementara Daud dalam keadaan terjepit, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain dia berseru kepada Tuhan. Dalam gubahan saya, teks yang kita baca tadi diungkapkan sebagai, Tuhan lepaskan aku dari musuhku, bentengi aku terhadap orang-orang yang melawan aku, lepaskan aku dari orang-orang yang melakukan kejahatan padaku, selamatkan aku dari penumpah-penumpah darah. Mereka menghadang dan menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan kejahatan. Itu adalah ungkapan iman yang meletakkan pengharapan upaya pelepasan dari bahaya hanya kepada Tuhan. Dan terbukti nanti kalau kita baca Mazmur ini, kita bahas lagi ke depan, hari-hari depan, terbukti bahwa Tuhan menolong, Tuhan menjaga, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Saudaraku, saudara lintas iman, saudara dalam kemanusiaan, saudara lintas agama, saudara sebangsa dan setanah air, mungkin saja saudara dan saya tidak dalam keadaan ekstrim seperti Daud yang nyawanya terancam. Tapi bisa jadi kondisi kita adalah secara sengaja atau tidak sengaja, kita tahu atau tidak tahu, dalam ketidaktahuan kita ada orang-orang yang tidak menyukai kita, merasa bahwa kita sebagai saingan yang harus disingkirkan, atau orang menuding kita sebagai penghambat kemajuan mereka, atau karena kejujuran, ketaatan, kebaikan kita, kepopuleran kita, maka banyak ada orang-orang yang merasa kita harus dilenyapkan, atau mereka merasa tersingkir karena kita lebih baik dalam banyak hal dengan mereka. Atau ada orang-orang yang memusuhi kita tapi kita tidak pernah tahu penyebabnya. Bisa saja dalam komunitas kerja, keluarga, rumah, organisasi, kuliah, atau di mana saja kita berada, satu, dua orang atau beberapa orang menjadi bagian dari orang-orang yang tidak menyukai kita, dan kita terlalu baik, kita tidak merasa bahwa kita mempunyai musuh, namun orang memusuhi kita
dan tidak menyukai kita. Nah, dalam situasi yang seperti itu bisa saja kita mengalami kehancuran kalau mereka merencanakan kejahatan terhadap kita. Jadi untuk melepaskan semuanya itu, kita hanya bisa berdoa seperti pemazmur. Mereka melakukan kejahatan kepadaku padahal aku tidak bersalah. Keyakinan bahwa apapun terjadi, Tuhan menolong, Tuhan menuntun, Tuhan menjaga, dan Tuhan memimpin hidup dan kehidupan kita. Jadi, dalam kehidupan kekinian kita, karena ketidaktahuan atau kita tahu atau ketidakmampuan, kita serahkan semuanya kekuatan itu kepada Tuhan. Biar Dia yang menjaga kita dan Dia menolong kita, sebagaimana apa yang dialami oleh Daud pada masa lalu. Saya masih percaya bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dengan cara Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan yang baik, bahwa kami secara sadar dan tidak sadar bisa menyakiti orang lain atau kami tersakiti, atau secara sadar atau tidak sadar kami membuat orang membenci atau memusuhi kami. Tuhan ampuni kami. Tapi pada saat ini kami berseru kepadamu ya Tuhan, Tuhan tolong kami, tuntun kami supaya kami menjadi orang-orang yang terselamatkan dari ancaman, bahaya, dan kehancuran. Hidup dan kehidupan kami serahkan dalam pengasihan-Mu ya Tuhan. Amin. Mari bersama-sama segenap anak bangsa disiplin, jaga jarak dalam rangka menghalau COVID-19 dari bumi Nusantara. Tunggukah kamu? Amin.